Haleluya. Hari ini kita akan masuk ke dalam minggu yang kedua. Kita akan lanjut di dalam eksposisi untuk Filipi pasal 1. Dan kita akan lanjut di pasal 3 sampai pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Ayat ketiga sampai kelima. Tampilkan poin yang pertama. Judulnya ada, bisa ditampilkan? Judul pengajaran hari ini adalah syukur, sukacita dan persekutuan dalam Injil yang diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Poin yang pertama tampilkan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Itu kata Paulus di dalam tulisannya di ayat yang ketiga, saudaraku. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, jemaat Filipi.
Aku mengucap syukur kepada Allahku ini sebuah kalimat yang bukan sekedar ucapan sopan secara rohani, saudaraku. Tetapi ini mencerminkan ada sebuah kedalaman relasi, sebuah perspektif hidup dari seorang Rasul Paulus, dan kualitas jiwa seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus ini kita bisa lihat dari kalimat ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Syukur itu sebagai sikap dasar. Kalau kita belajar dari Paulus ini yang saya renungkan. Syukur itu menjadi sikap dasar bukan reaksi karena situasional yang dia alami. Karena ketika Paulus menulis surat Filipi ini, dia ada di dalam penjara. Tetapi kalau kita lihat dari tulisannya ini, saya bisa memaknai bahwa kenapa Paulus tidak keluar keluhan ketika dia menulis surat ini di dalam penjara. Tetapi kenapa yang keluar mengucap syukur. Artinya syukur di sini bukan karena keadaannya baik. Tetapi karena Paulus sudah memiliki hati yang sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan syukur itu menjadi identitas rohani seorang Rasul Paulus. Dan bukan emosi sesaat. Karena Paulus ditempa dengan berbagai-bagai pencobaan ketika dia mengiring Kristus dan melayani Kristus. Dia keluar masuk penjara. Dia didera dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Bahkan sampai hari ini kalau Bapak Ibu mengikuti YouTube gereja kita, short atau apapun, itu akan ada banyak-banyak komen-komen yang masuk aneh-aneh. Maka sampai hari ini saudara kita bisa rasakan orang-orang yang tidak sepaham dengan apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Berarti saudaraku, orang yang hidup di dalam Kristus seperti Paulus itu tidak ditentukan oleh situasi hidupnya. Katakan amin. Tetapi hidupnya ditentukan oleh kesadarannya akan Allah. Ini yang harus kita pelajari dalam hidupmu dan hidupku sebagai pengikut Kristus. Ketika dia berkata, Allahku, ini menunjukkan ada sebuah relasi personal yang intim, yang eksklusif. Paulus tidak berkata Allah kita, tetapi Paulus berkata Allahku. Artinya apa? Paulus menunjukkan dari surat satu kalimat ini, aku mengucap syukur kepada Allahku. Aku bersyukur karena aku di dalam Allah yang hidup. Aku bersyukur kepada Allahku, my master. Aku punya hubungan yang dekat dengan Allahku. Bukan sekedar konsep berteologis, tetapi Paulus menunjukkan bahwa dia punya hubungan pribadi yang benar-benar intim yang dia alami. Ini seharusnya kau dan saya sebagai orang percaya juga sama. Maka tadi saya beri judul syukur, sukacita, dan persekutuan dalam Injil. Karena banyak orang yang tidak sukacita mengiring Kristus. Banyak orang yang tidak mengucap syukur mengiring Kristus. Kamu dan saya seringkali nyanyi lagu yang kelihatannya mengucap syukur. Tapi karena keberadaan hidup kita seringkali kita hanya di gereja dan liturgi kita menyanyikan itu. Tapi dalam hari hidup kita tidak ada nyanyian hidup bahwa aku bersyukur dan aku bersuka cita. Tetapi Paulus mengajarkan dari surat-suratnya ini. Milikilah kedekatan yang begitu intim kepada Sang Penciptamu. Karena secara psikologis saudaraku, kalau kita punya kedekatan relasi dengan tangan yang lebih kuat dari kita, kita akan memiliki stabilitas emosi yang lebih kuat. Dan orang-orang begini tidak akan mudah goyah dalam hidupnya. Kenapa? Paulus bisa tetap kuat, tetap bersyukur, tetap bisa menjalani hari hidupnya dengan bersuka cita meskipun di tengah keadaan yang tidak baik. Karena dia punya sandaran batin yang jelas, yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan yang hidup. Amin saudaraku. Itu seharusnya orang Kristen juga sama. Maka
Syukur itu harus lahir dari ingatan rohani kita. Ketika ini berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini berarti Paulus punya memori yang terus disucikan, dibersihkan atas jemaat yang dia layani. Katakan amin, saudaraku. Seringkali pikiran kita tercemar, terdistorsi dengan banyak hal. Tetapi Paulus berkata, aku mengucap syukur setiap kali aku remember, mengingat kamu. Setiap kali aku mengingat kalian, harus disucikan pikiran ini. Paulus mengajarkan di surat ini. Paulus memilih untuk mengingat hal-hal yang baik. Katakan amin. Hal-hal yang membangun, katakan amin. Hal-hal yang memberkati, katakan amin. Itu harus kau pikirkan. Bukan yang melukai, yang menjahati, yang merusak. Ini Paulus. Pertanyaannya, apakah Paulus tidak punya tantangan ketika membuat atau mendirikan jemaat di Filipi? Oh pasti banyak. Nanti pasal keempat Anda akan lihat tantangannya begitu luar biasa. Tetapi Paulus belajar untuk terus mengekang pikirannya, mengekang apa yang masuk, apa yang keluar dari pikirannya untuk segala sesuatunya baik, disucikan, dibersihkan. Ini adalah bentuk reframing, saudaraku. Mengolah ulang pengalaman hidup. Dia pernah salah sama aku. Dia pernah duduk dengan lawanku. Kalau Sun Gokong tuh ngomong apa? Sun Gokong pernah lihat statusnya Sun Gokong. Orang yang duduk dengan musuhmu, sama musuhmu juga. Tapi tidak kelihatan. Betul kan? Sun Gokong pernah ngomong begitu kan? Tapi sebagai seorang Paulus berkata, belajarlah untuk menjaga pikiranmu. Reframing your mind. Maka ingatlah sesuatu yang baik akan dia. Paulus tidak menghapus masa lalunya. Mengampuni, menyelesaikan hidup, bukan melupa masa lalu. Dia tetap ingat masa lalu. Tetapi Paulus berkata begini, aku menebusnya dengan perspektif Allahku. Jadi hidupnya tidak lagi tentang masa lalu. Masa lalu boleh ada, orang boleh jahat, orang boleh salah, orang boleh buat ulah. Tetapi kau tetap harus menjaga pikiranmu. Kenapa? Karena pikiranku ditebus oleh Allah. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Keren loh. Maka Paulus tetap bisa bersyukur meskipun pelayanannya penuh tantangan. Dia pun mengalami tantangan yang dia buat pelayanan itu penuh dengan tantangan masing-masing. Tapi dia tetap bisa bersyukur. Ucapan syukur Paulus itu bukan hanya kepada Tuhan di sini. Tetapi berkaitan dengan jemaat yang ada di Filipi itu. Artinya dia melihat orang lain sebagai anugerah, bukan beban. Paulus melihat orang lainnya siapa di sini? Jemaat Filipi itu sebagai anugerah, sebagai berkat, bukan beban. Maka hatinya tidak dipenuhi dengan kritik. Tetapi Paulus terus mengapresiasi rohani jemaat yang ada di Filipi. Kenapa saya bisa katakan ini? Dengan kau bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala hal yang kau lihat. Syukur itu bisa sebagai ekspresi kasihmu kepada orang lain. Itu menunjukkan kedewasaan, saudaraku. Orang yang dewasa rohaninya, dia akan bersyukur atas orang lain. Katakan amin. Dia bisa bersyukur atas orang lain. Dengan segala kekurangan orang ini, aku tetap bersyukur adanya kamu. Karena orang yang belum dewasa cenderung mudah mengeluh tentang orang lain. Ini yang saya pelajari dari seorang Paulus. Syukur sebagai ekspresi kasihnya kepada sesama. Anda sampai di sini mengikuti? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini satu kalimat ini aja kita bisa mengerti banyak hal, saudaraku.
ucapan syukur Paulus itu menunjukkan bahwa ia menerima jalan hidupnya. Sampai di penjara pun, termasuk di penjara dia terima. Lah, ini yang harus kita tangkap, saudaraku. Kita tidak bisa hanya ngomong, oh aku pencinta suara kebenaran. Tetapi kita harus jadi pelaku suara kebenaran. Pelaku suara kebenaran itu harus seperti Yesus. Bukan hanya seperti Paulus. Artinya apa? Kita tidak bisa parsial mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa parsial memilih apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau seperti renungan tadi pagi dikatakan di Gua Singa pun kita harus ikut. Kristen hari ini tidak mau hal-hal yang sulit, dia tidak mau. Dia memilih hal-hal yang baik. Tetapi seringkali Tuhan bekerja dari hal-hal yang tidak baik menurut kita. Dan itulah tempat untuk menyempurnakan kau dan saya. Ini yang harus kita pahami. Termasuk di penjara, dia tetap bersyukur. Dia tidak melawan realita hidupnya. Tetapi Paulus menemukan Tuhan di dalam setiap tekukan hidupnya. Ini menunjukkan seorang Paulus memiliki ucapan syukur sebagai tanda bahwa jiwanya selaras dengan Allah. Selaras dengan maunya Allah. Maka lagu Suka-Sukamu Tuhan ini menggambarkan Paulus sekali. Di gunung tinggi aku siap Tuhan, di lembah kelam, di palung terdalam hidupku pun aku siap. Katakan amin saudaraku. Ini yang harus kita pahami. Coba poin 1A. Inti spiritualitas dari Paulus itu adalah bukan mengubah keadaan dulu. Tetapi mengubah cara memandang kehidupan itu melalui Tuhan dulu. Kita harus meletakkan kacamata dunia, kita kenakan kacamata Tuhan. Untuk kita bisa memandang hidup kita. Ini yang Paulus ajarkan di ayat yang ketiga ini. Maka hidupmu akan penuh dengan syukur. Kalau kita pakai kacamata dunia memandang hidup kita mengiring Yesus, kita akan penuh keluh kesah. Tetapi ketika kita meletakkan kacamata dunia dan kita mengenakan kacamata Tuhan, ini baru selaras seperti yang Paulus katakan tadi. Aku dimanapun tidak masalah, selama ini selaras dengan kehendak Bapakku, aku jalan. Syukur itu adalah bukti bahwa seseorang hidup punya relasi kuat sama Tuhan. Orang yang mudah bersyukur berarti orang itu kuat hubungannya sama Tuhan. Syukur itu adalah bukti bahwa seseorang itu punya cara pandang ilahi yang clear. Karena seringkali ikut Tuhan itu seakan-akan tidak punya masa depan, saudaraku. Kalau kita lihat semua tokoh iman seakan-akan tidak punya masa depan. Betul? Betul saudaraku? Semuanya kelihatannya buram, gelap dan buntu. Semua. Maka orang yang bisa mengucap syukur di dalam dia melihat depan kabur sekalipun. Karena dia punya cara pandang ilahi yang benar. Dan orang yang bisa bersyukur itu adalah bukti bahwa seseorang bisa mengelola emosinya, mengelola ingatannya dengan benar. Kenapa saya katakan ini? Kalau kau ikut pelayanan pekerjaan Tuhan, akan ada banyak hal di dalamnya. Kau akan berjumpa dengan ribuan karakter manusia, betul? Lu ngomong di dengar mana? Amin. Kita ketemu dengan berbagai sistem manusia yang berbeda latar belakang. Kalau Anda tidak benar-benar membawa pikiranmu, masa lalu dan ingatanmu disucikan setiap saat. Pelayanan itu menjadi sebuah beban yang sangat berat yang bisa menghancurkan jasmani dan rohanimu. Stroke kamu. Ngurusi orang banyak. Kamu tidak akan suka cita. Pelayanan. Kamu dengan teman pelayanan mungkin tidak bisa sejalan.
Tapi kalau pikiranmu disucikan terus, hatimu terus, gak apa-apa. Karena aku bersyukur aku punya teman pelayanan yang sulit. Katakan amin. Karena dari sulitnya teman pelayananku ini membuat aku belajar semakin sabar. Halo? Aku enggak pelayanan di gereja, pastor, aku pelayanan di rumah. Kamu punya pasangan yang sulit. Bersyukur, makanya ingatanmu masa lalu dulu pernah bentak kamu suamimu. Jangan dipendam, jangan jadi luka. Sucikan terus di hadapan Allah, seperti Paulus. Sehingga setiap kali kamu lihat suamimu keluar dari kamar mandi, dari mana, kamu tidak dalam hati, setan ini. Kalau ketemu temennya, halah. Apalagi saya polisi kalau di rumah saya misal contoh bentak-bentak dia nih. Terus di mimbar saya khotbah-khotbah begini. Dia ngomong apa? Double. Betul gak Bapak Ibu? Betul gak? Apa nih namanya nih apa nih? Image aja. Gak bisa. Tetapi ketika kau belajar untuk terus kuasai pikiranmu, disucikan, dimurnikan, disucikan, dimurnikan. Tahu dia pernah bendak kamu, tapi kamu tidak ada hati lagi untuk membalas dia, benci oleh dia. No. Malah kita bisa bersyukur punya pasangan dia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini ingat nanti kalau istri atau suaminya suka ungkit-ungkit masa lalu ngomong ingat Paulus. Pasal 1 ayat 3. Bersyukurlah kamu memiliki aku. Senggol kiri kanannya, syukur kamu untuk aku, bejo kamu sudah. Coba ya, maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dari syukur itu adalah bukti bahwa seseorang mengasihi sesamanya dengan tulus. Dari orang yang bisa bersyukur itu adalah bukti bahwa orang itu bisa menerima hidup sebagai bagian dari karya Allah. Tampilkan 1B. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan tidak menunggu hidupnya berubah untuk bersyukur. Katakan amin. Ia bersyukur karena apa? Hidupnya sudah dimiliki oleh Tuhan. Sekarang saya tanya balik, Anda bersyukur tidak dengan hidupmu? Oh bersyukur tapi di dalam hati, aduh pastor susah banget hidup ini. Kembali ke poin yang pertama tadi. Setiap kali aku mengingat kamu, kalimat ini bukan sekedar ungkapan rindu biasa, bukan loh saudaraku. Ini adalah jendela untuk melihat bagaimana jiwa seorang Rasul Paulus bekerja secara rohani dan psikologisnya. Ini yang saya temukan, kok bisa ya setiap kali aku mengingat jemaat Rehoboth Semarang, aku mengucap syukur apa enggak? Halo, saya kan diajari gitu sama Paulus nih berarti dari firman Tuhan. Setiap kali aku mengingat jemaat Rehoboth Semarang, adakah aku mengucap syukur atau tidak? Atau aku mengeluh? Atau mungkin para pelayan Tuhan, jemaat, setiap kali Anda mengingat Rehoboth Semarang dan mengingat muka saya, apakah Anda mengucap syukur atau tidak? Atau setiap kali mengingat muka saya, scroll aja langsung. Kan ada di sosial media banyak kan itu. Stephen Lim lagi scroll. Tapi saya percaya Bapak Ibu mengasihi saya kok ya. Thank you ya. Saya tahu kalian mengasihi saya. Meskipun kalian itu cara mengasihinya memang unik-unik sih memang. Ya, tapi saya percaya Anda mengasihi saya dan keluarga. Saudaraku, kalau dari kalimat ini setiap kali aku mengingat kamu itu ada ingatan yang dipenuhi oleh kasih. Bukan luka loh. Betul gak? Paulus kan begitu. Setiap ingatannya tentang jemaat di Filipi itu penuh kasih bukan luka. Karena biasanya setiap kita orang percaya sekalipun yang muncul itu dalam ingatan kita itu kecewa sama orang itu. Sakit hati. Apalagi konflik. Tapi Paulus berkata bahwa setiap kali dia mengingat jemaat Filipi yang muncul adalah apa? Syukur.
Ini saya belajar loh, saya ditempa banyak sama eksposisi ayat ini. Stephen Lim, kamu gimana setiap kali mengingat Jemaat Rehoboth Semarang? Iya sih Tuhan, kadang syukur, kadang senep, kadang mumet. Nah, mumet, senep sama syukur banyak mananya Stephen? Oh iya ya. Dan Paulus mengajarkan di suratnya ini, setiapkah? Berarti tidak boleh ada yang celah. Itu yang saya bertobat di hadapan Tuhan. Setiap kali mengingat Jemaat Rehoboth Semarang, kau harus bersyukur. Polisi juga sama. Aktivis juga sama. Amin. Bersyukur. Jemaat juga sama. Tidak ada ingatan negatif, tidak ada luka yang Paulus pelihara. Ingatan Paulus telah dan terus dimurnikan. Telah dan terus. Telah dimurnikan dan terus berkelanjutan, terus dimurnikan. Poin yang 1C tampilkan. Hidup yang diarahkan kepada kekekalan, itu akan menghasilkan, apa saudaraku? Memori yang bersih. Melihat orang lain sebagai bagian dari karya Allah. Makanya tadi saya ngomong, kalau Anda tidak benar dulu pikiran kita, pakai kacamata Tuhan, ingatan kita tidak pegang benar-benar dan kita tidak pernah bersyukur. Maka one vision, one heart for harvesting, tidak mungkin. Tidak akan pernah harvest. Kalau pelayan Tuhannya, gembalanya dan jemaatnya masih tidak bisa pegang memurnikan pikirannya dan jiwanya tiap saat. Tidak suka sama itu, tidak mau sama itu, ini, itu, saya benci sama itu, males sama itu, gap-gapan, geng sana, geng situ, geng itu, nggak bisa. Di mana-mana pelayanan banyak begitu, saudaraku. Di sini nggak ada, betul nggak ada. Tapi di luar sana banyak. Saya tahu dan itu nggak akan pernah bisa. Pernah kecentok sekali, dah kapok selamanya tutup, nggak bisa begitu pelayanan. Nah Tuhan Yesus kalau model begitu kecentok semua satu dunia. Halo, murnikan pikiranmu, pegang hidupmu yang benar. Karena memori manusia sering dipenuhi luka, trauma. Tetapi di dalam Tuhan memori itu direstrukturisasi menjadi sumber syukur. Ini butuh waktumu dengan Tuhan secara intim. Makanya tadi kalimatnya Allahku. Hubungan yang intim itu akan menabrak sampai di titik tertinggi hubunganmu dengan Tuhan tanpa batas. Itu yang akan membuat perubahan ontologismu. Sampai engkau bisa berkata apa? Lukaku ini menjadi alat untuk aku tambah mendoakan dia, memberkati orang-orang yang menyakitiku. Dan aku bersyukur dengan apa yang dia lakukan kepadaku. Karena musuhmu adalah sumber promosimu dari Tuhan. Amin gak? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Renungan besok pagi itu judulnya. Musuhmu alat untuk mempromosikan. Saya ambil dari Filipi ini. Artinya apa? Orang-orang yang pernah salah sama kamu. Kalau responmu benar, pikiranmu benar dimurnikan terus, kamu akan bersyukur karena melalui mereka kamu bisa limpah kasih akan mereka. Amin. Loh iya amin, mudeng enggak? Kamu enggak balas loh. Kamu bisa bersyukur, kamu bisa berdoa untuk dia. Karena memorimu terus di-clean, dibersihin. Maka lihat orang lain itu sebagai bagian dari karya Allah. Semuanya itu. Yang sepaham denganmu, yang tidak sepaham denganmu, kau bisa berkata, itu semua bagian dari karya Allah. Kalau saya berdoa, tujuannya pertama, aku dulu direstrukturisasi. Bukan dia loh. Amin gak? Amin gak? Aku dulu direstrukturisasi hatiku. Kalau dia mau direstrukturisasi oleh Tuhan, kalau dia respon benar ya puji Tuhan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Amin enggak? Tapi kita tetap mendoakan dia
dia bisa merespon dengan baik. Tapi dari semuanya ini, itu adalah bagian dari karya Allah. Saya mengerti ini semakin dalam, saya semakin berarti Paulus itu punya hati yang terus disucikan Tuhan. Iya betul. Ingatannya tidak dikuasai oleh hal-hal negatif. Bersih dia. Salah satu aktivis di sini juga pernah ngomong sama saya. Pastor, pokoknya kalau ada orang mau ngomong jelek, saya langsung ngomong firman. Itu bagus. Itu bagus. Kenapa? Dia belajar untuk tidak memasukkan sesuatu yang salah. Dan dia belajar untuk mengeluarkan sesuatu yang baik. Ingat saudaraku, ingatan yang tidak dikuasai emosi-emosi negatif. Tapi ingatannya terus dikuasai oleh kasih Allah. Tampilkan 1D. Orang yang hidup dalam Tuhan tidak membiarkan memorinya jadi tempat apa? Kepahitan. Tapi menjadi apa saudaraku? Altar ucapan syukur. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kamu tidak bisa jaga orang lain. Kamu bisa jaga dirimu sendiri. Dan tidak usah berharap orang lain bertindak seperti apa yang kau mau. Karena tidak akan pernah bisa. Saya sama anak saya sendiri aja susah. Apalagi sama orang lain. Setuju gak? Setuju kan? Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengkonstruksi aja lebih gampang. Mengkonstruksi diri kita. Diperbarui dengan kasih Allah. Caraku memandang ini gimana? Caraku memandang ini gimana? Masalah hidup gimana? Teman sekantor gimana? Kan repot itu. Persaingan bisnis gimana? Kita meminta hikmat Tuhan. Tapi ya intinya kita tidak simpan dendam sama siapapun. Itu Paulus ajarkan. Kalimat setiap kali itu berarti continuing. Bukan sesekali. Kembali ke poin yang pertama. Paulus sering memikirkan jemaat di Filipi. Hubungan itu hidup berkelanjutan saudaraku. Bukan hanya formalitas. Yang dikatakan Paulus ini bukan ingatan pasif tetapi ingatan yang aktif. Dia terus mengingat, dia terus bersyukur dan konsisten. Karena ada kalimatnya setiap kali, itu continuing. Maka saya harus sama, Anda harus sama. Kedewasaan rohani itu terlihat dari kesetiaan hati di dalam relasi. Paulus tidak peduli karena waktu dekat. Karena waktu dia ada di Filipi dia baru peduli. Oh enggak. Tetapi dia tetap terhubung dimanapun Paulus berada. Dia tetap terhubung dengan anak-anak rohaninya. Maka di sini walaupun Paulus terpisah secara fisik, bahkan di dalam penjara saudaraku, dia tetap merasa ada koneksi. Kenapa? Karena Paulus belajar untuk membawa semua orang yang Tuhan titipkan di sekitarnya untuk pelayanannya. Dimasukkan di dalam hatinya. Amin. Stephen Lim harus belajar itu. Bapak Ibu juga harus belajar itu. Anda kesini bukan hanya untuk, khotbah pulang selesai pulang. No. Tapi letakkan setiap kami di hatimu. Bawa hamba-hamba Tuhan kami gembala di sini. Di dalam setiap doa-doamu. Amin gak saudaraku? Saya juga bawa kalian dalam doa-doa saya. Saya tuh kadang gak tahu nama kalian Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi saya cuma ngomong Tuhan kan maha tahu ya kan. Orang yang duduk di belakang saya pojok itu loh Tuhan. Ini loh gambaran di muka saya kan saya ingat wajah-wajah kalian. Tapi kan saya gak hafal nama kalian. Itu loh. Tuhan berkati hidupnya. Tiap pagi, tiap malam kita ada mesbah keluarga. Dan kalian ada di dalam doa-doa saya. Amin saudaraku. Dan pastikan saya dan para pelayan Tuhan juga ada di dalam doa-doa kalian. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Paulus mengajarkan ada hubungan yang
koinonia. Persekutuan rohani yang melampaui jarak. Dia di mana, orang-orang di mana, tapi dia punya hubungan melampaui jarak. Dalam Kristus hubungan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Katakan amin. Ingatan bisa menjadi sarana kasih yang terus mengalir. Kalau kita lanjutkan di ayat berikutnya, setiap ingatan itu membawa Paulus kepada doa. Nanti kita akan lanjut ya. Itu ada kalimat, coba tampilin sebentar yang ayat yang keempat. Nanti kembali ke sini. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini ayat yang keempat. Lanjut balik ke yang ketiga. Artinya begini saudaraku, Paulus tidak hanya mengingat, tetapi ketika dia mengingat orang-orang yang dia kasihi itu, dia mengangkatnya di dalam doa. Kalau Anda ingat saya, naikkan di dalam doa. Saya ingat Anda, naikkan di dalam doa. Itu seharusnya yang dilakukan itu, saudaraku. Ingatan yang benar tidak berhenti di pikiran, tetapi berubah menjadi tindakan rohani, yaitu menjadi apa? Doa. Saudaraku, Paulus menunjukkan kemampuan mengelola memorinya yang positif ini dengan baik sekali. Dia tidak izinkan satu masalah, satu luka apapun menghinggapinya. Dia melakukan reframing terus. Memilih untuk melihat yang baik. Memilih untuk mendengar yang baik. Memilih untuk mengeluarkan yang baik. Amin. Memilih untuk melihat yang baik. Yuk bareng-bareng ini melihat. Melihat yang baik. Mendengar yang baik. Mengucap yang baik. Pelayan Tuhan di sini jangan sembarangan. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau ucapkan. Kalau hidupmu gak suci, Tuhan tampi pasti. Ya, jangan punya adat ngomongin orang. Apalagi ngomongin gembalanya. Amin. Amin. Bener loh, itu kadang saya sampai bingung. Orang entek-entek serinya kemen loh. Sebegitu banyaknya saya serinya. Seri A, seri B, seri C, saya kadang sampai luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tampilkan 1E. Kualitas rohani seseorang itu terlihat dari apa yang muncul ketika ia mengingat orang lain. Jika yang muncul syukur, itu tanda hatinya bagus, penuh kasih. Tapi kalau yang muncul luka, itu tanda hatinya perlu disembuhkan. Ini ada dokter ini, bisa disembuhin. Oh gak bisa ya, itu luka di hati itu gak bisa itu ya. Ya itu urusannya sama Tuhan itu. Maka 1F tampilkan. Bagaimana dengan Erastus Sabdono berkata 1F. Orang yang hidup dalam kehendak Allah akan menghargai setiap jiwa. Dan mengucap syukur karena mereka adalah bagian dari rencana apa saudaraku? Kekal Allah. Watchman Nee berkata, 1G. Ketika Kristus hidup di dalam kita akan melihat orang lain sebagai apa? Anugerah, bukan beban. Berikan tepuk tangan, ayat 3 selesai. Ini yang kita pelajari dari Paulus di ayat ketiga. Ayat yang keempat, tampilkan. Dan setiap kali aku berdoa, untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini tidak sekedar menunjukkan kebiasaan Paulus berdoa, enggak. Tetapi mengungkapkan kualitas manusia batin yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Bentar, lagunya Pak Eras tadi. Ajarku menjaga hati. Coba, tadi ngikutin yang ini. Bisa gak dibantu? Gak ada mic-nya. Refnya langsung. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku. Kalimatnya dengerin. Ku tahan berdiri
di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Apa ini saudaraku? Ya kan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Coba dari awal kata-katanya begini ngomongnya. Coba. Ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Katakan, ajarku menjaga hati. Ajarku menjaga hati Dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati. Ajarku menjaga hati dari semua. Apa saudaraku? niat benci, Agar hidupku bersih di mata-Mu. Katakan, ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Dari cukup deh, nggak keburu nanti. Jadi dari lagu ini Bapak Ibu kita bisa melihat dari hidup Paulus sebetulnya. Lagu ini gambaran seorang pengikut Kristus. Paulus bukan karena kebiasaan doa dia bisa berkata ini, tetapi mengungkapkan kualitas manusia batin yang sudah diubahkan karena dia mengiring Kristus. Frase setiap kali, kalimat setiap kali ini menunjukkan bahwa doa itu bukan jadwalnya Paulus, tetapi kondisi jiwanya yang memang Paulus hidup terus-menerus di dalam kesadaran akan Allah. Sehingga setiap ingatan tentang jemaat langsung terhubung dengan doa. Katakan amin. Setiap kali dia mengingat jemaat, dia langsung berdoa. Ini ciri hidup Paulus yang sudah masuk di dalam dimensi ilahi. Orang percaya harusnya begitu. Sampai kayak apapun orang itu berlaku atas hidupmu, kau tetap harus sampai di titik, aku berdoa untuk dia. Wah, gak gampang saudaraku, gak gampang. Tapi harus sampai di titik itu. Amin. Ini yang harus kita tunjukkan bahwa sampai nanti suatu hari kita berdiri di tahta pengadilan Allah, kau dapat ikut tidak bercacat celah. Bersih hidupku. Apa yang spontan keluar dari mulut kita, apa yang keluar spontan dari diri kita itu menunjukkan isi batin kita. Kalau kita mengingat orang lain kemudian kita langsung berdoa, itu berarti pikiranmu sudah terprogram oleh Allah. Bukan lagi dikuasai oleh kepentingan dirimu dan egomu. Itu loh saudaraku, saya mau ngomong ini berkali-kali. Daripada kau banyak bicara yang tidak perlu, masuklah doakan orang itu selesai. Amin. Selesai. Daripada kamu nambah dosa, nambah masalah, berdoa itu akan menambah kemuliaan Tuhan dalam hidupmu dan hidup orang lain. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada masih bersama dengan saya? Jangan ngantuk, oke ya, lanjut lagi ya. Paulus tidak sedang menjalankan disiplin rohani semata ketika dia berkata seperti ini. Dia sedang mengekspresikan natur Kristus di dalam dirinya. Ini luar biasa kalimat ini. Doa itu mengalir, nafas hidupnya mengalir. Doa itu jadi berkat untuk banyak orang untuk hidupnya. Itu bukan dipaksakan, tetapi natur Kristus. Natur Yesus itu berdoa. Kristen harus berdoa. Di sini saya bisa melihat Paulus itu mengalami metanoia yang sejati.
dia mengalami pertobatan sejati dalam hidupnya. Kemarin Rabu, strategi perang bagian keempat itu tentang metanoia. Perubahan yang terus dialami orang percaya, itu menjadi senjata perang paling ampuh dalam hidup kita. Dilanjutkan hari ini. Apa maksudnya pastor? Ya ini, semua diprogram dari pikiran Allah. Musuh mau masuk, kamu tetap kasih. Halo? Mau model apapun dilempar ke kita, kita tetap berikan kepada mereka natur Kristus. Kasih, kasih, pasti lemah lembut. Kasih, pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan, ajarilah kami ini. Apa saudaraku? Mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ingat saudaraku, Paulus mengajarkan hal ini kepada kita. Mendoakan kamu semua, kalimatnya. Kembali ke poin yang kedua. Mendoakan kamu semua. Aku berdoa untuk kamu semua. Tidak selektif, tidak pilih-pilih. Aku gak suka sama kamu, aku gak doakan. Aku suka sama kamu, aku doakan. Kamu gak suka. Enggak. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kamu semua. Ini menunjukkan Paulus sudah dikuasai oleh natur Kristus. Kasihnya benar-benar kasih Kristus. Yang melampaui batasan manusia. Manusia gak bisa. Ada yang menyakiti, dia pasti tidak bisa kalau dia pakai kekuatannya sendiri. Tetapi ketika dia mengenakan kasih Kristus, dia tenggelam di dalam Kristus, dia bisa berkata, aku mengasihimu saudaraku. Meskipun kau berulang menyakitiku, I pray for you. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Kasih Kristus itu luas. Dia tidak egois. Poin 2. Ini adalah kasih agape yang lahir dari persekutuan dengan Allah. Yesus bisa lakukan itu karena dia bersekutu dengan Bapaknya. Orang percaya harus sama saudaraku. Kau harus punya persekutuan dengan Bapamu. Sehingga kau bisa mentransferkan kasih agape itu dalam hidup real kita. Maka semakin banyak hal-hal yang buruk datang atas hidupmu. Koneksimu dengan Tuhan itu semakin kuat. Kau semakin meratap di hadapan Allah, minta tuntunan, minta bimbingan. Yang pertama diubahkan itu naturmu, mentalmu, karaktermu. Terus dihajar. Kalau kau masih harus dipaksa untuk berdoa, hidup rohanimu masih level dasar. Tetapi kalau doa mengalir spontan, itu ada perubahan natur dalam hidupmu. Coba tampilkan 2B. Kalimat dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, itu adalah bukti Rasul Paulus hidup dalam keadaan pikirannya melekat sama Tuhan. Hatinya dipenuhi kasih ilahi. Hidupnya tidak lagi berpusat pada dirinya, sehingga doa bukan lagi sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang alami keluar dari dirinya. Dan dikatakan saudaraku, aku selalu berdoa dengan sukacita. Poin yang kedua lagi kembali. Dia tidak sekedar perasaannya senang biasa. Tetapi Paulus berkata ini menunjukkan kualitas batin rohani yang dia miliki itu begitu deep, begitu dalam dan begitu murni. Sukacita di sini bukan karena keadaan baik, tetapi buah
buah dari hidup yang berdampingan selaras dengan Allah. Dia bisa bersuka cita untuk orang lain. Artinya apa? Ketika seseorang berdoa, dia tidak digerakkan oleh apapun, ketakutan, tekanan, kewajiban. Tetapi kenapa aku bisa berdoa untuk orang lain? Karena aku digerakkan oleh hubunganku yang hidup dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Hubungan yang hidup akan melahirkan buah yang manis. Jadi sukacita itu lahir karena dekat dengan Tuhan. Sukacita itu lahir kenapa? Karena punya hati yang benar, hidup dalam kebenaran. Maka mau tidak mau akan transfer gaya hidup Yesus dalam hidup orang itu. Maka kalau doa masih berat, itu tanda jiwamu belum penuh mencintai Tuhan. Aduh pastor 5 menit aja gak bisa aku. Loh, gak bisa saudaraku. Tetapi ketika sudah benar hubunganmu dengan Tuhan, cintamu sama Tuhan sudah benar, doa itu jadi kebutuhan jiwamu, gak bisa enggak. Doa itu jadi tempat kau menikmati hadirat Allah yang tidak bisa kau dapatkan dari manapun dan siapapun. Bahkan lebih manis dari apapun dan siapapun. Sampai di titik tertinggi kesenangan dunia pun gak bisa kalahin itu. Karena sukacita dalam doa itu akan membuat seseorang bisa menikmati intimacy with God itu yang akan merubah ontologis orang itu. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus bersukacita karena jemaat Filipi itu hidup dalam iman. Doa itu muncul karena dia melihat orang lain bertumbuh dalam Tuhan. Paulus itu sukacita. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Kenapa? Karena aku melihat engkau bertumbuh di dalam imanmu mengiring Kristus. Ada kepuasan rohani yang dimiliki oleh Paulus melihat karya Allah nyata dalam hidup orang Filipi. Loh, saya itu lihat kalian serius bisa melewati hidup yang dulunya begini jadi semakin rohani, semakin cinta Tuhan. Itu gak bisa dibayar apapun, saya bisa bersukacita loh. Saya bisa sampai kadang satu titik kalau ada yang mau pelayanan dulu gak mau pelayanan, terus mau pelayanan. Saya sampai bisa menitihkan air mata. Kenapa? Tuhan jawab doa-doaku. Indah saudaraku. Anda masih bersama dengan saya? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebentar lagi kita akan selesai. Tampilkan 2C. Bapak Ibu, sukacitamu di dalam doa itu indikator. Apakah doamu murni atau masih berpusat pada dirimu sendiri sebetulnya. Berdoa dengan sukacita berarti berdoa dengan hati yang telah menemukan kenikmatan tertinggi dalam Tuhan. Bukan lagi dunia. 2D tampilkan. Berdoalah untuk orang lain dengan karena dalam doa itulah kasih menjadi nyata. Maknanya apa? Doa adalah ekspresi kasih yang paling tulus dari Mother Teresa yang dikatakan. Poin yang ketiga tampilkan. 1 ayat lagi selesai saudara. Kalimat aku mengucap syukur atas persekutuanmu dalam Injil dari hari pertama sampai sekarang. Ini kalimat ini jelas. Sebenarnya tidak sekedar bicara tentang kebersamaan biasa, tetapi menyentuh ke dalam hidup orang percaya yang benar-benar mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dalam banyak gereja, saudaraku, persekutuan itu sering dipahami sebagai kumpul, ibadah, pelayanan bersama. Tapi dalam perspektif Filipi pasal 1 ayat yang ke-5 ini, persekutuan dalam Injil ini berarti hidup yang benar-benar terhubung dengan misi Allah. Bukan cuma hadir karena aktivitas rohani. Artinya apa? Jemaat Filipi tidak hanya ikut Tuhan, tetapi hidup mereka menyatu dengan tujuan Injil itu sendiri. Coba dengerin baik-baik ya. Aku mengucap syukur atas persekutuanmu dalam Injil. Kalimat persekutuanmu dalam Injil ini adalah satu kalimat yang jelas. Jemaat di Filipi itu tidak hanya datang karena ibadah, karena seremoni, bukan.
Tetapi mereka itu hidup menyatu dengan tujuan Injil. Amin, saudaraku. Kata persekutuan koinonia ini mengandung arti partisipasi aktif. Artinya apa, pastor? Jadi begini, maksud Paulus itu mau berkata begini, jemaat di Filipi itu, persekutuanmu dalam Injil itu artinya apa? Jemaat di Filipi itu mereka ikut menderita demi Injil. Rehoboth sekarang harus begitu. Menderita demi Injil. Apalagi artinya? Jemaat di Filipi itu ikut berjuang mempertahankan kebenaran. Dengan cara apa? Dia hidup mengiring Kristus dengan benar. Dari hari pertama sampai sekarang. Halo? Kristen itu begitu. Mempertahankan kebenaran dalam tingkah laku hidup. Dan maksud Paulus adalah mereka itu ikut memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Semua melayani Tuhan. Senggol kiri kanannya. Melayani. Orang harus nyenggol ya. Ini yang dimaksud persekutuanmu dalam Injil. Jadi mereka itu bukan penonton tetapi pelaku, saudaraku. Orang percaya sejati tidak hanya diselamatkan Injil, tetapi hidup untuk Injil itu sendiri. Katakan amin. Orang percaya sejati tidak hanya diselamatkan Injil, tetapi hidup untuk Injil. Paulus bersyukur karena jemaat Filipi memiliki hati yang sama dengan hatinya Tuhan. Itu yang membuat dia terus berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur atas persekutuanmu dalam Injil. Artinya gini, aku bersyukur kamu masih mau berjuang untuk Kristus. Aku bersyukur kamu masih mau berjuang di dalam hidup benar. Aku masih bersyukur kamu masih stay holy, hidup berkenan di hadapan Allah tiap saat yang kau lakukan. Paulus bersyukur karena arah hidup jemaat Filipi itu sama dengan Injil. Iring Kristus sampai akhir. Dan mereka berani meninggalkan kepentingan sendiri untuk Kristus. 3A tampilkan. Ini bukan sekedar kerja sama manusia, tetapi kesatuan roh dalam agenda ilahi yang dilakukan Paulus dengan jemaat Filipi. Anda dan saya pun sama. Ini bukan kerja sama manusia, ambil bagian pelayanan apa-apa. No. Tapi ini adalah kesatuan roh. Sesuai dengan agenda ilahi. Karena tidak semua orang percaya memiliki persekutuan dalam Injil. Dengar baik-baik. Ciri orang yang sungguh memiliki persekutuan dalam Injil, dia tidak hidup untuk dunia lagi. Dan orientasinya hanya kekekalan semata. Apa yang dia lakukan untuk kekekalan? Apa yang dia lakukan untuk kekekalan? Responnya untuk kekekalan. Hidupnya untuk kekekalan. Hidupnya kebenaran itu sendiri. Orang mau gak benar, kamu tetap benar. Katakan amin. Orang gak benar, kamu tetap benar. Maka Paulus bersyukur karena jemaat Filipi sudah masuk dalam level, tampilkan 3B. Level jemaat Filipi adalah bukan hanya percaya. Tapi berbagian di dalam pekerjaan apa? Keselamatan. Maka Stephen Lim bersyukur karena jemaat Rehoboth Semarang bukan hanya amin. Bukan hanya tetapi berbagian di dalam senggol kiri kanannya tenane lu. Wah, kamu ini jangan cuma ngomong dok loh. Amin. Bapak Ibu kalau hari Sabtu jangan tidur malam-malam ya, karena minggunya eksposisi. Amin. Ini dalam, kalau Anda mau dengarkan baik, kamu maju. Kamu cerdas. Kalau kamu mau belajar ini, kamu tidur cukup malam Sabtu, nggak usah jalan-jalan kebanjiran terus. Ya, kemarin kebanjiran toh. Tidur cukup, pagi bangun, duduk siap dengerin, ngopi dulu dengerin. Kamu pintar nanti lama-lama. Saya rindu kalian belajar kebenaran itu matang. Bentar lagi kita selesai.
Di sini saya melihat ucapan syukur Paulus bukan, kembali ya ke poin yang ketiga ya. Ucapan syukur Paulus itu bukan karena jumlah jemaat atau keberhasilan lahiriah. Tetapi ada orang-orang yang benar-benar hidup untuk Injil secara total. Itu happiness buat Paulus. Bukan bangku kosong ini penuh semua, aku bahagia, no. Tapi each of you berubah jadi manusia-manusia yang mau jadi man of God. Itu sukacita untukku. Dari hari pertama sampai sekarang. 3D tampilkan. Tuhan tidak mencari jadi ini berbicara tentang kesetiaan yang teruji oleh waktu. Bukan semangat sesaat. Jemaat Filipi itu teruji oleh waktu. Banyak orang mengalami awal yang mewah, yang baik. Tetapi tidak semuanya bertahan sampai akhir. Kalimat ini menekankan bahwa jemaat Filipi itu tidak hanya menerima Injil, saudaraku. Tetapi tetap hidup di dalam Injil secara konsisten. Ini menjadi tanda bahwa iman mereka itu mengiring Kristus itu asli. Dia jaga pikirannya, dia jaga keadaan hidupnya terus. Hidupkan kebenaran terus. Makanya Paulus support system mereka terus. Dari jauh pun aku doakan kamu dengan sukacita. Ingatanku akanmu terus kubawa dalam doa. Wah, luar biasa saudaraku. Maka sekali lagi saudaraku, keselamatan itu bukan hanya status, ingat baik-baik. Tetapi proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalimat dari hari pertama sampai sekarang ini berarti harus ada proses perubahan terus menerus. Katakan amin. Terus menerus. Ada perubahan karakter ilahi yang terjadi. Orang percaya gak boleh stagnan. Apalagi kalau udah masuk GSKI, kita merasa aku tahu kebenaran. Saya pernah ngomong begini, jangan berhenti jadi pencinta suara kebenaran. Kalau kamu cinta tapi kamu gak pernah merenungkan suara kebenaran. Dan melakukan suara kebenaran. Mati. Kamu gak ada beda dengan ahli Taurat orang Farisi. Kamu cerdas tapi kamu gak lakuin. Maka kalau kamu tahu, renungkan, lakukan, sehingga ketika ada masalah terjadi, boom, kamu bisa praktek. Amin. Prakteknya 2 loh. Ini outputnya 2. 2 gini outputnya. Selaras kehendak Allah atau tidak. Ketika kamu disakiti, boom, responmu ini apa ini? Kalau kamu jadi jahat, ya berarti di sini. Tapi kalau kamu tetap tadi seperti Paulus ajarkan, tetap jaga pikiran. Setiap kali aku mengingat dia, aku bersyukur. Ngeri loh. Malam ini catat orang-orang nyakiti kamu, dibaca namanya, diingat wajahnya. Setuju? Dan katakan dalam hatimu, aku bersyukur setiap kali aku mengingat. Buah, jengkel aku dulu atau kamu. Ayo Bapak Ibu, setiap kali aku mengingat mertuaku. Kan ada tuh fotonya di keluarga kan. Aku mengucap syukur atau aku mengucap umpatan. Wong tua rak ngerti tua nih. Halo? Atau kamu berkata, aku bersyukur punya mertua sepertimu. Anaknya krungu rak apa-apa, biar. Loh kok kamu gitu Mi, sekarang kok berubah? Iya, karena tadi Pastor Simon Selimut sudah khotbah. Filipi 1 ayat 3. Setiap kali aku mengingat mertuaku, aku bersyukur. Nanti kan suamimu tambah sayang sama kamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin saudaraku. Jadi sekali lagi poin yang ketiga Paulus itu mau ngomong, apakah kita masih sama seperti saat awal kita percaya sama Tuhan? Atau kita justru menurun, semakin dingin, semakin mundur bahkan. Aku mengucap syukur atas persekutuan, poin 3E, tampilkan. Tuhan tidak mencari awal yang menggebu, tetapi akhir yang setia. F, tampilkan.
Kalimat dari hari pertama sampai sekarang ini adalah gambaran tentang kesetiaan yang tidak terputus dalam hidup Injil. Dari awal percaya sampai terus berjalan menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Billy Graham berkata, karya Injil bergerak maju ketika umat Tuhan berjalan bersama, bukan ketika mereka berjalan sendiri. Maka dibutuhkan persekutuan dalam Injil. Koinonia. Menanggung pekerjaan Tuhan bersama. Menangis bersama. Tertawa bersama. Dan itulah yang terbaik. Tampilkan yang terakhir. A.W. Tozer berkata, kesatuan dalam roh adalah bukti bahwa Injil sungguh bekerja di dalam hati manusia. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk bangkit berdiri saudaraku.